Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca dan mengamati video serta gambar, siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dengan penuh kepedulian. Kedua, dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Ketiga, dengan mengamati video dan gambar, siswa dapat mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dengan penuh kepedulian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali. Di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara sangat terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, tidak bisa diperbarui atau tidak bisa diadakan kembali. Demikian juga minyak bumi dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia juga akan terhenti? Nah, sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita?
Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi, serta sumber energi bio. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Bisa juga mengeringkan baju ya, mengeringkan baju ketika kita menjemur baju. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah sakit, dan hotel-hotel. Sekarang yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Coba silakan diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Coba silakan diperhatikan.
Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Silakan diperhatikan. Itu adalah tanda-tanda adanya energi panas bumi. Silakan diperhatikan. Kita lanjutkan yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, perhatikan, ini adalah energi gelombang laut yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Yang keenam, ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan biji-bijian yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau ke dalam lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Silakan diperhatikan, ini adalah pemanfaatan kotoran hewan yang digunakan untuk membuat biogas.
Anak-anak, setelah kalian mengamati semua video-video tadi, sekarang silakan kalian mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan soal. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan video tadi. 1. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Yang kedua, mengapa kompor biogas kotoran sapi itu ramah lingkungan? Yang ketiga, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Silakan kalian cari tahu. Kalian bertanya boleh ya, bertanya boleh pada bapak, ibu, atau siapa saja yang sekiranya bisa menjawab. Kalian kerjakan di buku tugas. Tugas yang selanjutnya, buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih salah satu tema berikut ini. Minimal kalian harus membuat 2 paragraf ya, 2 paragraf minimal. Kalian pilih salah satu antara energi alternatif sinar matahari atau energi alternatif air, energi alternatif angin, atau energi alternatif dari kotoran sapi. Silakan pilih salah satu. Setelah itu kalian buat cerita. Selanjutnya tugas yang ketiga. Carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi. Bisa dari buku, majalah, koran, atau artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Analisislah penyebab, perilaku, dan benda serta akibatnya. Tulislah hasilnya pada kolom sebagai berikut. Pemakaian benda atau zat yang dapat mengakibatkan perubahan pada alam. Nah, kalian buat seperti itu ya. Ada nomor, terus lalu nama benda atau zat. Sebelah kanannya perubahan pada alam. Itu sebabnya apa? Akibatnya apa? Dan juga sifat. Sifatnya bagaimana? Apakah merusak atau tidak, atau menjadikan subur, dan seterusnya ya. Nah, itu ada contoh, satu contoh pupuk kimia. Jadi penggunaan pupuk kimia ya. Nah, pupuk kimia kalau digunakan atau perubahan pada alam ya, perubahan pada alam itu sebab diisi penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Jadi penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang, itu sebab. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian. Nah, itu ya. Jadi sebabnya kenapa? Karena digunakan sangat berlebihan dalam jangka panjang. Akibatnya mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk sifatnya bagaimana? Berarti kalau mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian, berarti itu namanya merusak. Jadi sifatnya merusak. Nah, kalian membuat satu contoh ya. Membuat satu contoh saja. Kalian buat seperti pada contoh itu ya. Nama benda atau zatnya apa, satu sebabnya apa, akibatnya apa, dan sifatnya bagaimana begitu.
menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber energi, dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Anak-anak, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo, kita manfaatkan bersama barang-barang bekas itu. Buatlah bingkai poster atau bingkai foto dari barang bekas. Setelah itu, silakan masukkan foto kamu ke dalam bingkai foto yang sudah kamu buat agar terlihat lebih indah ya. Silakan diisi foto kalian. Bingkai poster atau bingkai foto dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Bahan yang harus kamu sediakan adalah kardus bekas, yaitu alat yang akan digunakan. Yang pertama gunting, 2 penggaris, ketiga pensil, keempat lem, kelima plastik mika, dan keenam kertas kado bekas atau kertas lain sesuai selera kalian. Sekarang bagaimana cara membuatnya ya? Nah, cara membuatnya. Pertama, buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto yang diinginkan. Yang kedua, gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. Ketiga, lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk menempelkannya. Keempat, pasang plastik mika sesuai ukuran yang sesuai dengan pola bingkai foto. Selanjutnya yang kelima, gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. Keenam, pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di rumahmu. Petikan materi. Energi alternatif. Sumber energi alternatif di alam. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Terdapat bermacam-macam energi alternatif yang tersedia di alam, seperti yang pertama, energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Yang kedua, energi air.
Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Artinya, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu energi alternatif yang paling populer. Sekarang yang ketiga, energi matahari. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan sel surya. Sekarang yang keempat, energi panas bumi. Energi panas bumi biasanya muncul di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Sekarang yang kelima, energi nuklir. Tenaga nuklir disebut sebagai energi alternatif yang mempunyai potensi hasil yang paling besar untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Kita lanjutkan. Membuat energi alternatif sederhana. Contoh energi alternatif. 1. Biogas. Biogas merupakan gas yang terbentuk dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan atau limbah rumah tangga. Yang kedua, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar berupa etanol yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan organik. Bioetanol dapat diperoleh dengan fermentasi beberapa bahan seperti jagung, tebu, ubi kayu, dan kentang. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol adalah singkong. Kita lanjutkan. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Manfaat wawancara. Manfaat wawancara yang pertama adalah sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.